jauh-jauh bergerak dari asas-asas pengelolaan desa. Betul kok? Ada yang tahu kok? Kepala desa pertama, asas-asas pengelolaan keuangan desa. Transparansi. Ini penting. Transparansi itu bisa diwujudkan atau diaplikasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Contoh, di tiap-tiap desa pasti ada papan pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh desa, sumber dananya dari mana, besaran anggarannya berapa, betul kok? Nah, ini bukan inisiatif dari desa tapi perintah undang-undang. Desa wajib memberitahukan atau memberikan informasi ke masyarakat tentang uang yang dikelola di desa beserta rencana penggunaannya. Wujud transparansi yang lain apa? Musrembangdes. Musrembangdes adalah forum di mana di situ masyarakat, tokoh pemuda, unsur BPD, perangkat desa berkumpul untuk merumuskan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa di tahun anggaran tersebut. Betul kok? Kalau di undang-undang penyelenggaraan musrembangdes siapa? Saya mau tanya. Yang seharusnya. Ayo. Siapa? Ayo. BPD. Tapi rata-rata yang saya temukan di beberapa desa itu penyelenggara musrembangdes adalah pemerintah desa biasanya. Karena BPD kurang aktif biasanya. Tapi secara undang-undang penyelenggara musrembangdes adalah BPD karena mereka adalah representasi masyarakat. Masyarakat memberikan tangan mereka kepada BPD. Jadi usulan-usulan terkait dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan di tiap-tiap RT, di tiap-tiap RW itu dihimpun semua, nanti dibawalah ke forum musrembang oleh BPD untuk dibahas bersama pemerintah desa. Itu seyogyanya. Tapi yang kita ketemukan di beberapa desa itu nyata-nyata BPD itu berada pada unsur pemerintah desa. Ada. Tidak bisa kita nafikan. Jadi seolah-olah BPD itu adalah kepanjangan tangan justru pemerintah desa. Padahal seharusnya secara struktur pemerintahan BPD ini adalah unsur pengawas. Kalau ibaratnya di pemerintah pusat ada DPR, ada presiden, pemerintah selaku eksekutif, DPR legislatif. Setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diawasi oleh DPR. Nah, begitu pun di pemerintah desa. Setiap kegiatan ataupun kebijakan oleh kepala desa beserta jajaran itu diawasi oleh BPD. Itu seyok. Tapi kondisi real yang sering ditemukan di lapangan adalah BPD terkadang tidak aktif. Satu. Kedua, kadang-kadang juga menjadi kepanjangan tangan kepala desa. Seolah-olah dia berada di rumpun eksekutif. Padahal harusnya di legislatif harusnya. Contoh, misalnya ada permasalahan yang terjadi di desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pasti tidak mau, suka tidak suka saya akan panggil BPD biasanya. Pasti saya minta keterangan BPD. Ketika saya tanya terkait dengan APBDes, jawabannya apa? Coba. Pasti Bapak Ibu sudah bisa menerka-nerka apa sih jawabannya BPD. Kalau saya tanya APBDes, apa jawaban? Nah, tidak tahu. Itu seringkali saya temukan. Padahal secara nyata BPD itu tanda tangan di APBDes, betul kok? Ya. BPD tanda tangan di APBDes berarti dia memberikan persetujuan atas apapun rencana kegiatan yang sudah tertuang dalam APBDes untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tapi kok bisa tidak tahu? Ini problematik. Inilah salah satu bentuk wujud transparansi. Jadi semua unsur mulai dari BPD, pemerintah desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat secara umum itu terlibat dalam konteks pembangunan yang ada di desa. Itu transparan. Kedua, asas kedua apa? Nah, akuntabilitas. Kalau kita bicara akuntabilitas berarti
kita bicara apa? Nah, bisa dipertanggungjawabkan, bisa divalidasi, bisa dihitung. Nah, ini yang sering kelewat ini terkait dengan akuntabilitas. Karena prinsip inilah makanya setiap sen, setiap rupiah, 1.000 rupiah pun yang keluar dari dana desa itu wajib untuk bisa dipertanggungjawabkan. Saya sempat bilang di forum kepala desa kemarin. Ada yang masih ingat Bapak Desa? Saya sempat sampaikan di situ. Tagline saya itu. Jangan mengelola uang desa seolah mengelola uang pribadi. Betul kan? Jadi terkadang kepala desa lupa. Kalau uang sudah ada di kantongnya itu lupa. Ini uang apa yang mana nih? Ada berarti bukan kantong nih. Ada apa kegiatan bayar sini, bayar situ. Ketika disuruh mempertanggungjawabkan, kepala desa lupa. Kemarin saya pakai apa itu uangnya? Sudah habis ya. Yang terjadi apa? Kemudian panggil bendahara kan? Bendahara sini dulu. Siap Bapak Desa. Itu tolong 2 juta kemarin dibuat SPJ-nya ya. Sebentar Bapak Desa. Kemarin uang tuh Bapak Desa pegang kan? Betul saya pegang. Terus dipakai apa Bapak Desa? Saya lupa. Yang penting saya tidak ada kata A, B, C, D, kau pertanggungjawabkan sudah uang itu. Itu sering terjadi. Betul. Kalau yang bendahara-bendahara ini kadang-kadang ngeluhnya di sana. Ketika ada laporan pengaduan terkait pengelolaan keuangan desa, saya periksa pasti ngeluhnya di sana. Bapak kemarin uang tidak di saya Bapak. Kemarin uang di kepala desa semua itu. Saya cuma mempertanggungjawabkan saja. Bahasanya luar biasa bahasanya. Tapi itu justru menyakiti dirinya sendiri. Itu banyak terjadi. Itu yang saya sampaikan, akuntabilitas. Setiap sen, setiap ribu uang rupiah yang keluar dari dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kondisinya terkadang orang yang mempertanggungjawabkan tidak mengelola atau tidak tahu berapa uang yang sudah dihabiskan. Itu kondisi yang sering terjadi di desa. Lain cerita orang yang terlalu kreatif, ada yang terlalu kreatif. Ini pernah saya temukan. Jadi dia buat kwitansi pembelian material itu disebutkan salah satu pembelian material itu dengan nominal sen di belakangnya. Ada? Pernah kok? Nah, ketika saya temukan kondisi seperti itu di nota kwitansi pembayaran itu ada pembelian material dengan menyebutkan harga pembelian material itu dengan sen di belakangnya. Di belakang rupiahnya ada sen. Contoh 1.500.000 rupiah, 83 sen. Dengan kondisi seperti itu saya konfirmasi dong ke toko. Saya tanya ke toko, Pak, kemarin waktu penjualan material ini apakah ada harga materialnya dalam bentuk sen? Pasti toko bilang tidak ada Pak. Kami tidak ada kembalian sen. Tidak ada kembalian sen. Bukan mana itu caranya buat itu. Dengan kondisi seperti itu bisa disimpulkan apa gimana? Kwitansi itu fiktif. Dengan kondisi seperti itu bisa disimpulkan kwitansi tersebut itu fiktif. Nah ini terlalu kreatif saya bilang. Terlalu kreatif dalam mempertanggungjawabkan, tapi justru membuat kwitansi fiktif, menimbulkan tindak pidana baru, pemalsuan dokumen. Ini yang kita hindari sama-sama. Ya, harapan saya sih di desa jangan seperti itu. Tuntutan untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa jangan kemudian muncul sifat-sifat kreativitas. Ya. Kadang-kadang kalau kita kerja, kita sudah keluarkan uang, lupa kita kwitansi di mana. Kwitansi kemarin nih? Ya, pada akhirnya apa? Membuat kwitansi seolah-olah ada pengeluaran uang di situ. Nah ini yang jadi persoalan dan banyak sekali saya temukan. Itu akuntabilitas. Kita bicara akuntabilitas. Benar. Kalau kita bicara satu asas pun satu hari tidak selesai, Bapak. Betul, Pak Sama.
Karena ini aspeknya luas sekali. Satu asas itu bisa melingkupi beberapa kegiatan yang ada di desa. Tapi saya gambarkan secara garis besarnya saja. Itu tadi sudah, transparansi sudah, akuntabilitas. Ketiga apa? Anda bisa jawab ke partisipatif. Partisipatif ini asas yang saya anggap sebagai salah satu bentuk untuk menjaga teman-teman di desa biar jauh dari yang namanya penyalahgunaan kewenangan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Partisipatif itu menuntut masing-masing organ atau aparatur di desa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Kepala desa punya tugas dan tanggung jawab, sekdes punya tugas dan tanggung jawab, bendahara punya tugas dan tanggung jawab, termasuk struktur di bawahnya, baik itu kaur maupun kasir. Masing-masing pihak punya tugas dan tanggung jawab. Saya ambil contoh dalam konteks pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, contoh kegiatan fisik di desa, yang di situ lingkupnya adalah bidang tugas kasih apa? Kasih PMO? Kasih Kesra? Kalau dulu masih ada kasih pembangunan, sekarang sudah tidak ada ya? Sudah ada ya? Kasih Kesra berarti ya? Nah, dalam konteks kegiatan fisik pembangunan itu lingkup tugasnya ada di kasih Kesra. Nah, dalam hal pelaksanaan pekerjaan maupun pembayaran itu harus diawali oleh kasih Kesra. Pengajuan pembayaran, rencana kegiatan yang buat adalah kasih Kesra. Terkhusus kita bicara pencairan. Misalnya kasih Kesra mengajukan pencairan anggaran kegiatan. Contoh bayar tukang atau contoh bayar panjar kegiatan, contoh. Dia membuat usulan tersebut, kemudian diajukanlah ke sekretaris desa untuk diverifikasi. Fungsi verifikasi ini yang saya sampaikan, verifikasi yang dilakukan oleh sekdes itu jangan verifikasi by dokumen saja, terutama sekdes ada sekdes kok. Ada, coba angkat tangan. Ada, mantap. Ini 3 orang tuh. Sekdes itu punya peran sangat penting, betul. Perannya sangat penting dalam memastikan ketepatan penggunaan anggaran. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekdes melekat fungsi verifikator, betul kok? Jadi setiap pencairan yang diajukan oleh kasih wajib hukumnya diverifikasi oleh sekdes. Sekdes memverifikasi, jangan memverifikasi hanya berdasarkan dokumen, tapi harus dicek kebenarannya. Itu yang penting. Contoh ada pengajuan pembayaran material seharga misalnya 5 juta. Ada nota kwitansinya. Cek. Konfirmasi ke tukang. Konfirmasi ke tukang ataupun konfirmasi ke toko bangunannya. Betul tidak? Ada pembelian material di desa sejumlah 5 juta. Kemudian materialnya apa? Harganya berapa? Harus dipastikan. Jadi valid. Uang yang dikeluarkan betul, sudah diverifikasi oleh sekdes. Ketika sekdes sudah menyatakan sudah valid, benar adanya, naiklah ke atas lagi ke kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Setelah setuju dicairkan, ke bendahara untuk dicairkan uangnya. Itu proses yang seharusnya. Tapi kenyataan di lapangan banyak yang melenceng. Contoh kegiatan fisik, rata-rata yang saya temukan, ya bapak-bapak, yang melaksanakan kegiatan fisik itu biasanya orang-orang dalam tanda kutip, orang-orang kepercayaan kepala desa. Yang saya temukan di lapangan, karena mereka memandang bahwa saya atau kepala desa memandang orang ini bisa kerja. Kenapa kok tidak diberikan tanggung jawab kepada kasihnya? Alasannya biasanya adalah karena si kasih tidak bisa kerja atau tidak bisa dipercaya. Jadi diserahkan kepada orang kepercayaannya inilah untuk melaksanakan pekerjaan. Dan
Salahnya adalah orang yang melaksanakan pekerjaan ke orang kepercayaan ini lompatnya jauh. Lompat jauh dalam artian tidak melalui koridor-koridor sebagaimana tadi saya sampaikan. Minta uang untuk pencairan langsung ke kepala desa dia. Tidak melalui sekdes, tidak diverifikasi, langsung ke kepala desa. Pak, saya butuh uang sekian untuk pembayaran material. Kepala desa udah tak bendahara aja. Seperti itu. Jadi fungsi verifikator sekdes tidak berjalan di situ. Hilang dia. Bahkan fungsi kasih yang mengajukan proses pencairan itu dilewati, itu dilangkahi. Nah, ini ada kondisi-kondisi seperti inilah saya sering temukan. Ketika ada pekerjaan fisik, saya panggil kasih keseranya, saya minta keterangan, saya tanya, itu kegiatan pembangunan itu sudah habis berapa, sisanya berapa? Tahu jawabannya apa? Tidak tahu, Pak. Pelaksana kegiatan tidak tahu kegiatannya sudah habis anggaran berapa. Terus saya tanya, pasti yang tanda tangan dokumen pencairan siapa? Pasti kasih, yakin saya. Betul, coba nanti dicek. Dokumen pencairan itu yang tanda tangan pasti kasih, bukan TPK. Tapi kadang-kadang teman-teman di desa itu membentuk yang namanya tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan. Tapi kondisi faktualnya itu saya bilang seringkali TPK itu lompat jauh sekali. Jadi dia melangkahi kasih, melangkahi sekdes, langsung dia ke kepala desa. Jatuhnya sekdes maupun kasih tidak tahu kegiatannya seperti apa, uangnya habis berapa, sisanya berapa, tidak tahu. Tapi tanda tangan dokumen. Nah, saya tanya waktu itu kasih, Pak, terus kalau Bapak tidak tahu kenapa Bapak tanda tangan? Jawabannya pasti satu. Waktu itu bendahara datang ke rumah, Pak, minta saya tanda tangan itu dokumen. Bilangnya perintah ke kepala desa. Ya, yang namanya bawahan ya, ketika diminta toh, kalau sudah disuruh A, kau A, ya A. Tidak bisa B. A ya A, B ya B, C ya C. Itu kondisi yang saya temukan di lapangan. Jadi mau nggak mau kasih itu harus tanda tangan meskipun dia secara faktual tidak melaksanakan kegiatan, tidak juga membuat dokumen pengajuan pencairan, tapi harus tanda tangan di situ karena diminta. Nah, ini kondisi problematik yang sering saya temukan di desa. Kasih-kasih itu terkadang tidak difungsikan. Makanya asasnya partisipatif. Semua pihak itu harus terlibat. Boleh teman-teman bentuk TPK boleh, tapi harus berjenjang. TPK yang melaksanakan kegiatan kasih monitor karena dia bertanggung jawab di situ. Kasih yang mengawasi, kasih memonitor sejauh mana nih pekerjaan TPK. Jadi dia bisa melakukan yang namanya verifikasi terhadap berapa uang yang harus dia mintakan pencairannya. Itu. Tapi kondisi di lapangan berbanding terbalik yang sering saya temukan. Apalagi sudah berdahara dalam kepala desa ini dua sejoli yang tidak akan pernah terpisahkan oleh maut. Betul kok? Kepala desa bingung kalau nggak ada bendahara. Wih, mana bendahara saya? Cari kemana-mana sampai ke kolong. Mana bendahara saya? Tidak ketemu kok. Karena bingung kepala desa kalau tidak ada bendahara itu pasti bingung. Ibaratnya kayak seperti kehilangan istrinya. Tapi kalau punya istri satu dong. Kalau dua lain Kenapa saya bilang seperti itu? Makanya kalau saya bisa analogikan antara kepala desa dengan bendahara ini seperti sepasang kekasih yang dengan bergandengan tangan, penuh keceriaan, penuh rasa bahagia datang bersama-sama ke bank. Wih, dapat pemberitahuan dana desa cair 100 juta. Datanglah itu sepasang kekasih, kepala desa dan bendahara desa datang bersama-sama dengan bergandengan tangan ke bank, cairkan dana desa 100 juta. Yang terjadi adalah setelah cair mereka bercerai di tempat.
Iya, mereka bercerai di tempat. Ini uang ini bagaimana Bapak Desa? Ya sudah, ini uang sama-sama. Ya, nanti bendahara penggunaannya seperti apa dan menunggu instruksi saya. Siap. Keluarlah masing-masing, kepala desa ke kiri, bendahara ke kanan. Itu sering terjadi. Ada kasusnya. Itulah dua sejoli yang tidak bisa terpisahkan ini terkadang-kadang juga menyebabkan yaitu penyalahgunaan kewenangan. Karena bendaharanya ketika diperintah A oleh kepala desa tidak bisa melakukan kegiatan di lain daripada A. Harus A, harus B, harus C. Termasuk tadi yang saya sampaikan, mempertanggungjawabkan uang yang dia sendiri tidak pernah itu mengelola. Jatuhnya apa? Bendahara itu melakukan yang namanya tadi saya sampaikan, ngerang-ngerang kalau bahasa orang, melakukan aktivitas terlalu berkreasi, membuat kwitansi, tapi itu pasti akan ketahuan. Betul. Camkan omongan saya. Sebagus apapun, selihai apapun teman-teman menutupi itu kwitansi, kalau yang sudah namanya kwitansi fiktif, pasti saya akan tahu. Jadi itulah pentingnya partisipatif. Karena di beberapa desa kemarin atau di beberapa kecamatan ada keluhan memang dari beberapa perangkat desa terkait dengan ketidakaktifan kasih mereka ini. Ada. Mereka menyampaikan salah satu pertanyaan di situ, Pak, terkait dengan kasih yang tidak pernah masuk kerja, tidak pernah ngantor di balai desa, bagaimana dengan TPP-nya atau penghasilannya? Apa bisa kita stop, Pak? Itu pertanyaannya. Memang ini kondisi yang sangat debatable karena memang aturan mainnya belum ada. Tapi seyoknya ketika orang tidak kerja, seharusnya dia tidak memperoleh yang namanya penghasilan. Betul kan? Ya betul. Jadi waktu itu saya langsung sarankan jangan dibayarkan gajinya, bersurat secara berjenjang ke kecamatan, nanti di kecamatan diteruskan ke PMD langsung ke bupati, agar yang bersangkutan dilakukan yang namanya pembinaan segala macam. Nanti ketika keputusan sudah turun, barulah mengambil tindakan apakah tetap dibayarkan atau tidak. Kan pasti dalam benak Bapak Ibu semua yang sudah kerja, yang sudah lelah bekerja di desa, masa juga orang yang tidak bekerja juga harus mendapatkan penghasilan? Pasti akan muncul perasaan seperti itu. Tapi terkadang yang namanya kita di lingkungan bermasyarakat yang tidak mau yang namanya menimbulkan kisruh, ribut segala macam. Ya sudahlah, sudah ada dananya sudah kasih saja. Itu biasa yang terjadi. Tapi kondisi itu justru menimbulkan gejolak di dalam dirinya. Dia sudah kerja keras, sudah kerja banting tulang, masa harus disamakan dengan orang yang tidak kerja? Betul kok? Betul. Makanya saya bilang penting sekali menerapkan prinsip partisipatif itu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kepala desa tidak bisa bekerja seorang diri. Ketika kekuasaan itu sudah berada di satu tangan, jatuhnya apa? Abuse, sewenang-wenang. Ketika kekuasaan sudah berada di satu tangan, itu abuse. Apalagi kalau dia tidak menjalankan fungsi kontrolnya, baik itu sudah selesai sudah. Apalagi kalau sudah bermufakat semua, baik selesai sudah itu. Pendol desa itu. Sudah. Karena yang saya sampaikan tadi, yang namanya korupsi itu tidak bisa sendiri. Betul. Yang namanya kita berbuat korup itu tidak bisa seorang diri. Pasti harus yang namanya bermufakat atau berjamaah, istilah kerennya. Kepala desa, sekdes, bendahara maupun kasih-kasih yang di bawahnya, ketika sudah bermufakat untuk melakukan suatu perbuatan korup, pasti itu akan tertutupi. Ya, betul. Tapi kalau salah satu saja mengambil arah yang berbeda, itu lain cerita. Contoh, sekdes dia mengacu pada ketentuan aturan yang berlaku, strict verifikator,
Kalau tidak bisa dicairkan, tidak bisa. Kalau tidak layak dicairkan, tidak layak. Wah itu. Yang bingung pasti kepala desanya itu. Sekdes tidak mau tertangan. Kata para sekdes bisa kok dicairkan? Tidak bisa. Betul kok? Betul. Itu salah satu bentuk penerapan prinsip partisipatif. Kemudian yang terakhir apa? Asas yang terakhir. Tahu kok? Akuntabilitas, transparansi, partisipatif. Yang lagi satu? Tertib dan disiplin. Ini penting ini. Ini yang paling penting ini. Tertib dan disiplin. Inilah salah satu yang menjadi penyebab tahun kemarin di TTS itu ada 15 desa, betul kok? Gagal salur dana desa karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa di tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tidak tertib dan tidak disiplin. Harusnya teman-teman di desa itu dicamkan betul-betul. Ketika sudah mengeluarkan uang dari rekening kas desa, sudah membayarkan, contoh misalnya sudah membayarkan untuk pembelian material, di hari itu juga harusnya langsung dipertanggungjawabkan. Kwitansi semua sudah harus ada. Jadi ketika kegiatan itu sudah selesai, teman-teman tinggal merangkum aja. Tinggal mengumpulkan, menginventarisir, dijadikan dalam satu buku. Selesai. Harusnya seperti itu. Tapi prakteknya yang terjadi kebanyakan adalah masih berlaku yang namanya istilah kita waktu kuliah dulu, SKS. Ada yang tahu panjangannya tuh? Pasti. Sistem kebut semalam. Jadi bergerak ketika diminta. Widih, ini sudah menjelang tenggat batas akhir pengumpulan SPJ ini. Wah, dari TPK bendahara berteriak dari kwitansi karena lupa kemarin kwitansinya kemana. Inilah salah satu bentuk penyalahan terhadap asas tertib dan disiplin. Harusnya ketika itu dibayarkan uang itu, di hari itu juga harusnya sudah ada pertanggungjawaban kwitansi. Jadi harapan saya ke depan, desa-desa itu ketika tutup tahun anggaran tanggal 31 Januari, 31 Desember tahun sebelumnya, itu sudah selesai SPJ. Bisa kok? Bisa kok? Harusnya sih bisa. Kalau memang tertib dan disiplin. Jangan sampai kemudian baru hari-hari menjelang laporan tenggat waktu penyampaian laporan baru sudah tergesa-gesa, kerasa rusuh, bingung. Itu yang sering terjadi. Adalah TPK, karena kegiatan yang melaksanakan TPK, bendahara bilang, Pak, TPK kemarin belum menyampaikan kwitansi. Tanya ke TPK bilang, wah kemarin saya sudah serahkan Pak ke bendahara. Bolak-balik. Itu harus dibuat sistem bagaimana pelaporan atau penggunaan uang itu bisa tertib secara administrasi. Jadi ketika waktunya sudah selesai kegiatan, itu sudah bisa teman-teman buat pertanggungjawabannya. Itu jarang sekali saya temukan di desa. Kadang-kadang sudah baru tengah-tengah, baru mulai posting terakhir. Bulan apa kok? Posting terakhir? April kok? Juli. Baru rasa kusuk baru menyampaikan pelaporan. Itu salah satu penerapan prinsip kerja yang salah dan condong memicu adanya tadi kreativitas yang